Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sastia Anelsa dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Diet Etika dengan NIM P071311200026. Nah, di sini saya akan membahas tentang gizi seimbang pada ibu menyusui. Tujuan saya membahas gizi seimbang pada ibu menyusui ini adalah agar ibu menyusui mengetahui dan memahami pentingnya menjaga gizi seimbang pada masa laktasi atau menyusui. Nah, di sini ibu-ibu udah pada tahu belum? Apa sih gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, sedangkan ASI itu adalah makanan terbaik yang diberikan kepada bayi saat bayi berumur 0 sampai dengan 2 tahun. Gizi ibu menyusui merupakan salah satu hal penting bagi seorang bayi maupun bagi ibu tersebut. Nah, kebutuhan gizi pada ibu yang menyusui sangat penting untuk produksi ASI. Selain itu, gizi tersebut juga menentukan bagaimana proses pemulihan seorang ibu pasca melahirkan. Selanjutnya itu ada prinsip gizi ibu menyusui. Ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayinya. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulit baik, tonus otot, serta kebiasaan makan yang memuaskan. Ibu menyusui tidaklah terlalu ketat dalam mengatur nutrisinya. Yang terpenting adalah makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ASI. Yang pertama ada pengaruh makanan. Pengaruh makanan ini erat kaitannya dengan volume ASI yang dihasilkan tiap harinya. Yang kedua itu ada asupan protein. Asupan protein ini berfungsi untuk membentuk otak dan saraf pada bayi. Dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein per hari. Yang kedua itu ada suplementasi. Suplementasi dibutuhkan jika ibu kekurangan satu atau lebih zat gizi. Suplementasi yang dapat diberikan itu seperti suplementasi zat besi. Yang keempat itu ada faktor aktivitas. Nah, semakin tinggi faktor aktivitas ibu menyusui, maka semakin sedikit volume ASI yang akan dihasilkan. Selanjutnya, yang kelima ada pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan dan pengetahuan ini untuk mengetahui pantangan, kesukaan, dan kebutuhan apa saja yang diperlukan ibu menyusui. Selain dari faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ada pun faktor lain seperti kesehatan, psikologi, sosial ekonomi, bayi tidak mau menyusu, dan masalah pada payudara ibu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan gizi ibu menyusui. Seorang ibu menyusui memerlukan zat gizi lebih banyak dibanding sewaktu tidak menyusui. Tambahan zat gizi yang dianjurkan untuk ibu menyusui adalah sebagai berikut, yaitu ada kalori 825 kalori per hari, protein 25 gram, zat besi 500 mg, vitamin A 2500 satuan internasional, vitamin B 0,4 mg, dan vitamin C 30 mg.
Mengenai kebutuhan protein yang diperlukan sebesar 16 gram per harinya pada masa 6 bulan pertama. Pada masa 6 bulan kedua, kebutuhan energi yang dibutuhkan sebesar 12 gram per harinya. Kemudian, pada masa tahun kedua, diperlukan protein sebesar 11 gram per hari. Gizi ibu menyusui lainnya yang dibutuhkan adalah zat besi. Setiap harinya sebanyak 0,3 mg zat besi akan dikeluarkan dalam bentuk ASI. Sehingga seorang ibu membutuhkan zat besi pada 6 bulan pertama masa menyusui sebesar 1,1 mg per hari. Sehingga seorang ibu akan memerlukan tambahan zat besi sebesar 5 mg tiap harinya. Nah, selain zat besi ini, kebutuhan akan intake kalsium juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, tambahan dari konsumsi kalsium tergolong dalam jumlah yang besar, yakni 400 mg per hari. Selain itu, ada cairan, yaitu 2-3 liter per hari. Nah, bahan makanan apa saja sih yang dapat merangsang ASI? Yang pertama itu ada bayam, ada kedelai, kemudian ada daun singkong, pepaya, daun katuk, mangga, daun pepaya, jeruk, kacang tanah, pisang, dan kacang merah, jambu air, dan juga kacang hijau. Selain bahan makan yang sudah saya sebutkan tadi, yang baik untuk merangsang ASI, ternyata ada juga loh makanan yang dilarang untuk dikonsumsi untuk ibu menyusui. Seperti ikan mentah, makanan yang sangat pedas, kopi, dan juga alkohol. Nah, ikan mentah ini jika dimakan secara mentah atau setengah matang, jenis makanan ini ternyata juga mengandung bakteri E. coli dan salmonella yang bisa sangat mengganggu kesehatan pada bayi. Nah, yang kedua itu ada makanan yang sangat pedas. Jika seorang ibu mengonsumsi makanan yang sangat pedas, maka bayi juga akan mengonsumsinya pada saat menyusu. Nah, hal itu dapat mengganggu pencernaan pada bayi. Yang ketiga ada kopi. Nah, di sini ibu-ibu suka minum kopi kan? Di dalam kopi itu mengandung banyak sekali kafein. Kafein dalam kopi dapat mengganggu pola tidur pada bayi dan membuat bayi menjadi rewel. Yang keempat ada minuman beralkohol. Kandungan alkohol dalam ASI juga dapat mengganggu pola tidur bayi. Bayi akan susah tidur jika mengonsumsi ASI yang mengandung alkohol. Selanjutnya itu ada pengaruh status gizi ibu menyusui. Bila kebutuhan energi wanita usia reproduksi sebesar 2100 kalori per harinya, seorang ibu menyusui memerlukan asupan rata-rata 2700 kalori dalam kesehariannya. Tambahannya sebesar 500-700 kalori tersebut tak lain diperlukan untuk keperluan biosintesis ASI. Ekstra energi tersebut tidak semuanya harus didapatkan dari intake makanan yang dikonsumsi ibu menyusui sehari-hari. 200 kalori ternyata telah tersedia di tubuh ibu berupa cadangan deposit yang telah dibentuk sejak dimulainya proses masa kehamilan. Nah, faktanya, gizi ibu menyusui tidak berpengaruh pada kandungan ASI yang diberikan kepada bayi. Namun, gizi ibu menyusui berpengaruh pada kesehatan ibu sendiri yang akhirnya nanti dapat menghambat proses menyusui. Nah, sebelum lanjut, saya punya jargon nih. Kalau saya bilang, apa kabar? Nanti ibu-ibu jawabnya, baik, sehat, ceria. Kita coba ya, apa kabar ibu-ibu? Baik, sehat, ceria. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Kekurangan gizi pada ibu menyusui menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi proses tumbuh kembang anak,
bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, kekurangan zat-zat esensial menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Nah, jika pada ibu itu gangguan kesehatannya berupa anemia zat besi pada ibu, menurunkan kemampuan beraktivitas, serta menurunkan produktivitas pada ibu. Nah, dari materi yang sudah jelaskan tadi, semoga dapat membantu ibu-ibu memahami bagaimana pentingnya menjaga nutrisi pada saat masa-masa menyusui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.